Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rosyatiandini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada organ tubuh seperti tinggi badan seorang anak, dan perkembangan merupakan perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, keyakinan agama, kecerdasan, dan moral. Selanjutnya ada lifespan, yaitu perkembangan seseorang melalui tahapan. Tahapan ini terbagi atas beberapa, yaitu infansi dari lahir ke 2 bulan, bayi 2 minggu sampai 2 tahun, anak-anak 2 tahun sampai 12 tahun, pubertas 12 tahun sampai 15 atau 16 tahun, kemudian remaja 13 atau 14 tahun sampai 18 atau 21 tahun, yang terakhir dewasa awal 21 tahun sampai 40 tahun. Yang ketiga yaitu teori psikologi perkembangan. Teorinya itu yang pertama teori biologikal, yaitu memahami perilaku manusia. Yang kedua psikoanalisis, yaitu perilaku manusia tergantung pada kepribadiannya. Yang ketiga psikososial, yang mana ini berkaitan antara pribadi dan kebudayaan. Selanjutnya ada kognitif, yaitu pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia. Yang keempat ada perkembangan masa dalam kandungan atau disebut prenatal. Yang pertama geminal. Geminal ini dimaksudkan yaitu zigot membelah diri. Yang kedua embrionik, yaitu 2-8 minggu organ sistem tumbuh berkembang. Yang terakhir fetal, yaitu 8 minggu tumbuh 2 kali lebih besar dan lebih panjang. Selanjutnya ada perkembangan bayi. Yang pertama aspek biologis. Aspek biologi sendiri terbagi atas 2, yaitu partunate dan neonate. Yang partunate merupakan kelahiran 15 atau 30 menit sesudah kelahiran. Yang neonate akhir minggu kedua setelah kelahiran. Aspek kognitif, yaitu meliputi sensorik dan gerak. Selanjutnya ada aspek motorik, yaitu meliputi aspek tumbuh kembang bayi yang berhubungan dengan gerak, seperti berlari, atau merangkak, atau berguling, dan sebagainya. Selanjutnya ada aspek bahasa, yaitu 0-2 bulan dapat menangis dan mengeluarkan suara nafas yang berat. Yang keenam mengenai perkembangan anak usia prasekolah, yaitu sosial emosi. Usia 6 tahun anak memahami emosi. Kemudian kognitif moral, empati, moral, kontrol diri, respek, baik budi, dan toleransi dan adil. Selanjutnya ada fisik, meliputi berat, tinggi, dan kekuatan. Selanjutnya ada psikososial, meliputi emosi, permainan, moral, dan sosial. Yang ketujuh, perkembangan anak usia sekolah, yaitu pertumbuhan fisik. Fisik anak pada masa ini semakin berkembang, terutama bagian otak. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif semakin berkembang sesuai dengan usianya. Yang terakhir, perkembangan sosial, kemampuan menentukan penerimaan yang sepadan. Selanjutnya ada perkembangan masa pubertas. Yang pertama, fisik, sistem saraf, otot, kelenjar endoktrin, struktur fisik. Yang kedua, kognitif, berpikir abstrak, logis, dan menarik kesimpulan. Kemudian psikososial, yaitu individu dan sosial. Selanjutnya bahasa, sinonim, dan strategi bahasa. Yang terakhir emosional, yaitu memberontak dan tersinggung diperingati. Selanjutnya mengenai perkembangan remaja. Yang pertama, perubahan fisik. Pada laki-laki perubahannya seperti mimpi basah, jakun, dan suara yang berat. Yang perempuan menstruasi dan tumbuhnya payudara. Yang kedua kognitif, dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ketiga psikososial, dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik. Yang keempat bahasa, dapat menyelesaikan kata yang kompleks, paham perbandingan, literatur yang rumit, dan memiliki ide-ide yang cemerlang. Yang kelima emosional, yaitu hubungan panjang, paham mandiri, nilai pribadi, dan mengelola emosi. Yang ke-10 ada sisi kepribadian dan bahasa. Yang kepribadian yaitu berasal dari 2 faktor, yaitu genetik dan lingkungan. Selanjutnya ada beragama, bersifat individu, keimanan sebenarnya, dan penuh penghayatan.
Ada pula perkembangan dewasa awal. Pada perkembangan fisik yaitu sistem saraf, motorik, dan menghasilkan hormon endokrin yang kemudian menghasilkan tingkah laku yang baru. Selanjutnya ada kognitif, yaitu mengenai masalah, informasi, dan keyakinan yang lebih matang. Selanjutnya ada emosi, mengenai jangka lama, tidak kuat mendalami, dan jarang. Selanjutnya ada perkembangan dewasa akhir, mengenai fisik, yaitu penglihatan, telinga, daerah sendi, indera peraba, dan kesehatan yang mulai menurun. Selanjutnya ada emosional, sulit menyesuaikan diri. Yang fisik memberi ketenangan batin. Yang ke-13, perkembangan usia lanjut. Mengenai emosi, mudah tersinggung, sedih, frustasi, dan kesal. Mengenai fisik, yaitu penglihatan, telinga, indera peraba, dan kesehatan semakin menurun. Yang terakhir, perkembangan manula, yaitu merasa kehilangan, tidak matangnya emosi, lebih tertarik dengan agama. Terima kasih, sekian dari saya Syifa Nursiati Andini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.